Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat atas Rasul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja ya, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan ataupun mendengarkan paparan daripada seminar pendidikan profesi guru oleh saudari Nasyitah. Pada kesempatan ini akan dipaparkan terkait inovasi dan invensi, kemudian rencana tindak lanjut dan juga paradigma makna baru terhadap guru. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada pembahas 1, pembahas 2 yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Baik, untuk menyaksikan paparan materi, silakan Nasyitah Rakib untuk menjelaskan paparannya. Saya persilakan. Terima kasih moderator, kemudian tentunya pembahas 1 dan pembahas 2 yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak informasi yang akan saya paparkan pada hari ini. Mungkin kita beralih ke salin dia selanjutnya. Agenda kita untuk seminar PPG ini ada 5 poin. Yang pertama adalah menggali tentang pemahaman bermakna, kemudian mengidentifikasi persoalan pembelajaran, lalu desain inovasi yang saya munculkan, kemudian nanti kita juga akan membahas terkait rencana tindak lanjut, dan poin paling pentingnya adalah apa sih perubahan paradigma baru terhadap makna guru yang saya temukan setelah mengikuti program PPG Prajabatan. Selanjutnya, pengalaman bermakna ketika mengikuti program PPG ada banyak sekali. Hanya saja dari sekian banyak mata kuliah selektif dan inti, saya mengambil 2 mata kuliah yang menurut saya sangat mempengaruhi wawasan saya dan bisa saya terapkan dengan penuh gairah ketika melakukan kegiatan PPL di sekolah mitra. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Dalam mata kuliah ini, saya belajar banyak hal terkait bagaimana sih kurikulum merdeka, kemudian bagaimana mengimplementasikan kurikulum tersebut melalui modul ajar dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Kemudian juga saya mendapatkan pemahaman baru, ada istilah-istilah baru yang saya baru ketahui pemaknaannya setelah memahami konsepnya di kampus, lalu mengimplementasikannya di sekolah, lalu mendiskusikannya lagi dengan dosen pengampu, yaitu pembelajaran kultural, responsive teaching, dan teaching at the right level. Lalu juga dalam mata kuliah ini saya belajar untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dan tentunya bagi gurunya. Dan yang paling menarik ketika belajar di PPAE itu kami mahasiswa diminta untuk merancang modul ajarnya sesuai dengan pemetaan dari kebutuhan peserta didik dan keberagamannya. Lalu kami melaksanakannya di sekolah mitra, membuat video pembelajaran sehingga nanti video dan modul tersebut akan dievaluasi bersama, didiskusikan bersama dengan teman-teman, teman sejawat, dan dosen tentunya. Lalu kami mendapatkan banyak sekali masukan dari dosen, bahkan ada praktek-praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman sejawat saya di kelas yang bisa saya adopsi. Selanjutnya, saya juga menemukan banyak pengalaman bermakna itu di mata kuliah filosofi pendidikan. Saya baru memahami selama ini saya pikir guru itu mengajar saja, yang penting informasi diterima oleh peserta didik. Tetapi setelah saya memahami ada loh filosofi pendidikan Indonesia dengan banyak sumber-sumber referensi tokoh-tokoh di zaman dahulu bahkan sampai saat ini. Yang saya garis bawahi adalah tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga anak itu bisa bermanfaat di masyarakat selepas dia menyelesaikan pendidikan. Lalu juga FPI mengajarkan saya pentingnya pendidikan karakter, karena Indonesia itu punya banyak nilai-nilai budaya, punya banyak nilai-nilai yang menjadi
ideologi yang perlu ditanamkan kepada peserta didik saat ini, bahkan kepada siapapun tentunya, yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Dan poin ketiga adalah pendidikan abad 21, di mana setiap zaman itu punya dinamika sendiri, punya perkembangannya sendiri, dan saat ini kita berada di abad 21. Tentunya pendidikan di abad 21 itu menekankan kepada kompetensi minimal ada 4C, berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, di filosofi pendidikan saya bisa mendapatkan banyak praktik baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di luar Jambi ataupun di Jambi tentunya, yang menerapkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mereka memiliki kendala, mereka memiliki tantangan, tapi mereka tetap kreatif untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan di daerah tersebut. Selanjutnya, nah, ketika melakukan kegiatan bersama sekolah, kemudian ada peserta didik, lalu ngobrol juga dengan guru-guru yang ada di sekolah, ada beberapa indikasi persoalan dari pembelajaran tentunya di sekolah mitra yang saya temui. Yang pertama adalah implementasi kurikulum Merdeka itu masih belum optimal karena tidak semua guru memiliki kapasitas dan pemahaman terkait IKN ini, sehingga perlu adanya peningkatan. Lalu karakter peserta didik yang semakin terdegradasi dengan zaman. Lalu juga karakter ini juga memiliki banyak keberagaman. Kemampuan kognitif maupun literasi dari peserta didik itu bisa dikatakan minim. Mereka paham dengan literasi, tapi kemampuan literasinya itu belum optimal dimanfaatkan. Lalu kesenjangan antara guru dengan peserta didik, karena sebagian guru itu adalah guru-guru senior, sedangkan anak yang saat ini notabene-nya adalah anak-anak zaman now dengan kemampuan literasi digital, kemudian akses informasi yang luar biasa. Jadi ada semacam kesenjangan di antara pendidik maupun peserta didiknya. Lalu peserta didik acap kali itu asik bermain dengan gawai. Gurunya ada di kelas, tetapi mereka masih bisa mencuri-curi waktu untuk bermain dengan gawainya. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pengembangan kapasitas guru dan peserta didik. Kita masih fokus dengan capaian kurikulum yang perlu didapatkan, tetapi ada beberapa poin yang menurut saya perlu kita tingkatkan, terutama terkait karakter, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah, baik untuk guru, peserta didik maupun semua pihak yang berkaitan dengan ekosistem sekolah. Selanjutnya, saya melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Ternyata dari sebagian besar peserta didik itu 67% mereka ingin pembelajaran itu berfokus pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwasannya pembelajaran yang melibatkan secara aktif peserta didik itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, saya juga menanyakan sebenarnya keterampilan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak di tempat saya mengabdi. Mereka lebih membutuhkan kemampuan berpikir kritis, lalu menyukai beragam metode, dan tentunya gaya belajar yang saya temukan juga beragam tentunya, mulai dari audio, visual, dan kinestetik. Di sini kita melihat sangat beragam karakteristik peserta didik. Lanjut. Dengan adanya informasi dari guru, saya melakukan observasi di lingkungan belajar, peserta didiknya ditanya, lalu muncul sebuah ide untuk melakukan penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik, tentunya dalam pembelajaran biologi. Nah, di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, lalu membuat modul ajar yang disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan peserta didik tadi, ingin berpikir kritis. Jadi saya mencoba menggunakan model PBL. Lalu juga karena keberagaman tadi, karakter dari peserta didik, saya membuat kegiatan itu supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik lewat pembelajaran diferensiasi, dan tentunya tetap memunculkan nilai-nilai kearifan lokal supaya nanti peserta didik itu memahami seberapa kaya Jambi, Indonesia dengan pengetahuan ataupun nilai-nilai budaya. Lalu semua dikemas dalam bentuk LKPD interaktif sehingga nanti peserta didik tetap bisa bermain gawai,
hanya saja dengan kontrol dari guru di waktu-waktu tertentu dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini guru lebih memanfaatkan prasarana sekolah seperti proyektor, laptop, supaya nanti bisa memberikan penguatan terkait kenapa sih perlu belajar tentang biologi, apa makna-maknanya, sehingga lewat video pembelajaran diharapkan peserta didik itu bisa meresapi kaitan dari materi dengan kehidupan dan kebermanfaatan yang bisa didapatkan. Dan yang terakhir adalah kompetensi abad 21 yang saya sebutkan, karena anak-anak pengennya berpikir kritis. Lalu alhamdulillah dalam perjalanan perlahan kemampuan peserta didik itu mulai meningkat, terutama dalam berpikir kritisnya. Saya menyadari mungkin ada banyak hal yang akan kita lakukan sebagai guru, effort, upayanya supaya peserta didik itu tidak kaya hanya dari pengetahuan, tetapi keterampilan-keterampilan lain juga bisa meningkat. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pikir guru hanya sekedar mengajar, menyampaikan informasi, selesai tanggung jawab, bisa pulang dengan senang ke rumah. Tetapi ketika mengikuti program dari PPD Prajabatan, ada perspektif baru yang saya dapatkan. Karena guru tak sekedar mengajar, tetapi guru juga mendidik. Kemudian pembelajaran itu akan lebih tepat ketika peserta didiknya itu bisa melakukan pembelajaran secara utuh lewat experiential learning, kemudian mereka melakukan eksplorasi diri, lingkungan, sehingga mereka bisa menemukan benang merah dari materi dan pengalaman yang mereka alami sendiri, dan guru memberikan penguatan terhadap hal itu. Lalu filosofi pendidikan tentunya bagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan ada sistem Among, kemudian trilogi pendidikan yang guru itu tidak hanya menjadi orang yang di depan saja, tapi dia bisa menjadi contoh di depan, bisa menjadi sahabat bagi peserta didik ketika dia berdampingan, bisa juga menjadi penguat bagi peserta didik ketika dia berada di belakang, menyokong supaya peserta didik itu menemukan potensi diri sehingga bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Lalu pembelajaran berbasis kearifan lokal dan kontekstual yang menurut saya ini akan lebih erat kaitannya dengan peserta didik sendiri. Kita tidak perlu, sebenarnya bisa kita belajar hal-hal yang ada di luar sana. Hanya saja ketika kita mempelajari sesuatu yang dekat dengan kita akan lebih punya kebermaknaan. Dan pembelajaran diferensiasi keberagaman termasuk saya dengan teman-teman yang beragam karakter, beragam budaya itu perlu difasilitasi sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan senang ketika mengikuti pembelajaran. Dan teknologi yang alhamdulillahnya kita berada di kota Jambi, akses internet, fasilitas itu cukup mendukung sehingga guru juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Dan tentunya sebagai guru kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Entah itu siapapun, entah itu kapanpun dan dimanapun. Bahkan saya sebagai guru ketika masuk di dalam kelas, bukan saya yang mengajari peserta didik. Terkadang saya juga belajar bahwa peserta didik juga mempunyai pengetahuan yang saya tidak jauh lebih baik daripada mereka, dan saya harus belajar juga kepada mereka. Selanjutnya, ini artefak yang bisa disajikan. Berikut adalah modul ajar biologi yang digunakan dalam desain inovasi. Ini adalah modul ajar yang digunakan dan telah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa poin yang sudah tertera yang nantinya akan bisa dijadikan acuan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ini terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi, profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran diferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Adapun LKPD yang digunakan menggunakan LKPD yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar. Jadi ada visual, kinestetik, dan auditori. LKPD ini cukup interaktif sehingga nanti para peserta dapat menggunakan gawai dan mengakses LKPD ini. Mereka juga dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di LKPD.
Sebagai contoh, ketika mereka ingin mengisi presensi ataupun mencari sumber belajar, maka peserta didik tinggal mengklik angka yang tertera pada LKPD Cegah tersebut. global warming. Nih, contohnya adalah Gengs, di nomor kerusakan 2 lingkungan video akibat pembelajaran, pemanasan ketika global di angka atau 2, global maka warming muncul semakin langsung video pembelajaran. Begitu juga ketika mengklik rekaman suara, maka akan muncul podcastnya. Seperti itu. Nah, jadi LKPD ini cukup interaktif dan menarik ketika digunakan oleh peserta didik di zaman sekarang. Diklik di sini nanti muncul modul ajar LKPD interaktif yang sudah saya lakukan. Dan yang terakhir adalah PPG Prajabatan dan Kompetensi Guru. Itu sangat dibutuhkan untuk saat ini karena kita mengetahui ya, ada kompetensi guru 4 poin: pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Dan ketika saya mengikuti program yang disajikan oleh PPG Prajabatan, banyak koneksi di antara mata kuliah kemudian dengan keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Jadi guru itu secara pedagogik dia mengajar juga mendidik profil pelajar Pancasila, keterampilan baik keterampilan lembut maupun keterampilan kasarnya. Guru juga merancang modul, pengetahuannya juga harus ditingkatkan. Lalu keterampilan sosialnya dia berinteraksi dengan teman sejawat, orang tua, masyarakat, lingkungan budaya positif yang harus diciptakan. Di sini juga kita belajar pentingnya pengelolaan sosial emosional, baik pada diri guru sendiri, pemetaannya, plus kekuatan, kelemahan, tantangan, dan potensi yang bisa dikembangkan. Peserta didik pun juga seperti itu dilakukan, sehingga nanti muncul kesadaran, tahu bagaimana mengelola diri, mengelola kesadaran, terampil secara sosial, sehingga nanti guru itu bisa berpikir kritis ketika ada masalah, ada solusi, dan bisa mengambil keputusan secara bijak. Dan yang paling penting adalah guru juga memiliki keterampilan profesional, tahu hak dan kewajiban, bisa juga melakukan kegiatan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, rencana tindak lanjut dari desain ini yang bisa saya tawarkan dan mudah-mudahan bisa saya laksanakan. Yang pertama, membuat modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran abad 21, profil pelajar Pancasila, dan LKPD yang interaktif, sehingga nanti muncul kegiatan yang bisa menciptakan kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua adalah membangun sebuah klub sains remaja, karena ini sekolah menengah. Jadi ini kegiatannya selesai pandemi kita melihat kegiatan ekstrakurikuler itu masih sangat kurang diminati oleh anak-anak. Padahal sebenarnya ekstrakurikuler bisa melatih banyak hal. Sehingga nanti di klub sains ini ekstrakurikuler khusus untuk mata pelajaran biologi tentunya dengan pengembangan diri supaya nanti mereka bisa mendapatkan kompetensi abad 21. Dan ketika ada lomba, ketika ada proyek sains yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ataupun Kemendikbud, peserta didik ini bisa kita arahkan, kita tingkatkan kemampuannya supaya bisa ikut berkompetisi, minimal bisa meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka, sehingga mereka lewat perlombaan dan project science ada kebermaknaan yang timbul. Lalu yang pasti yang paling pentingnya adalah pengembangan kapasitas diri, baik pada dirinya sendiri melalui pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, karena saya meyakini bahwasanya semakin kita belajar itu semakin kurang informasinya, bahkan ada hal-hal yang baru kita ketahui, sehingga perlu sekali nih pelatihan. Lalu juga ada interaksi di mana guru berbagi. Ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu untuk dirinya sendiri, akan lebih bermakna ketika ilmu itu bisa dipindahkan ke orang-orang lain, sehingga dampaknya itu tidak hanya di satu titik, bisa meluas bahkan lebih dalam lagi. Begitu. Saya meyakini bahwasannya pendidikan dan literasi itu menjadi jembatan asa menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sajian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Yuta. Tepuk tangan dulu dong untuk penyajiannya. Selesai sudah penyajian paparan seminar daripada pendidikan profesi guru oleh Mas Yuta. Sangat menarik ya, dan juga sangat menginspirasi. Di sini
inovasi yang diberikan juga sangat luar biasa. Nah, saya kembalikan kepada penyaji, pembahas satu ataupun pembahas dua. Mungkin dari pembahas satu dan pembahas dua ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Boleh pembahas satu ya? Ya, baik, di sini sudah sangat baik sekali mengenai pemaparan inovasi yang akan ataupun sudah dilakukan oleh saudari Masita. Saya ingin menanyakan bagaimana kira-kira kendala yang akan ditemui jika Masita benar-benar menerapkan inovasi yang sudah direncanakan tadi. Kendala saat melaksanakan atau sesudah? Bisa sebelum ataupun sesudah pemilihan. Apakah ini mau langsung dijawab atau ditambahkan? Kita belum. Oke, baik. Ya, Pertanyaan pertama dari pembahas satu terkait kendala dan juga solusi. Kendala. Oke, kendala. Baik, langsung ke pembahas dua. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Masita. Setelah saya perhatikan presentasi saudari, saya lihat bahwa saudari ini sangat menekankan sekali kepada pentingnya literasi ya. Ujung-ujungnya itu meningkatkan literasi peserta didik. Karena sekarang sudah era teknologi, seandainya nih desain saudari Masita ini dibawa ke daerah-daerah yang tidak ada teknologi atau mungkin minim, kira-kira akan seperti apa? Apakah akan tetap dijalankan atau kemungkinan saudari Masita akan menemukan desain yang baru? Itu saja. Mungkin kita beralih ke Salindia di halaman 8. Coba kita tampil dulu ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada pembahas satu dan pembahas dua terkait pertanyaan yang disampaikan kepada Masita. Untuk pertanyaan pertama terkait kendala apa yang dihadapi saat melaksanakan ataupun sebelum melaksanakan ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu apakah nanti ada perubahan jika desain ini nantinya ketika Masita ataupun penyaji berada di lingkungan yang berubah, apakah nanti desainnya berubah atau tetap diimplementasikan? Di sini saya kembalikan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembahas. Nanti kami persilakan. Pertanyaannya sangat menarik, kritis dan perlu saya menjawabnya. Terkait pertanyaan yang pertama nih, kendala yang ditemukan sebelumnya yang harus saya jelaskan. Ketika belum melakukan desain inovasi ini, kendalanya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan itu secara fokus. Karena ada banyak sekali persoalan di pembelajaran khususnya di tempat sekolah lingkar saya. Namun ketika kita harus memilih bidang mana yang menjadi fokus kita, kemudian itu juga harus dikomunikasikan kepada guru pamong, kepada peserta didik, sehingga informasi yang didapatkan itu benar-benar terbuka. Karena ketika kita melakukan inovasi, kita melibatkan banyak orang dan harus transparan. Jadi saya menyampaikan bahwasanya saya akan mengambil informasi A, B, C, D, E yang nanti akan kita kelola untuk menjadi sebuah penelitian mungkin ke depan akan lebih bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Lalu merancang bagaimana desain ini bisa diterapkan ketika masa percobaan. Karena seperti poinnya yang ada di sini, modul ajar yang sesuai dengan problem based learning. Sebelumnya guru yang mengajar itu belum begitu optimal menggunakan metode ini. Kemudian pembelajaran diferensiasi ketika peserta didik ditanya gaya belajarnya apa, tidak tahu, maka harus dibuat kuesioner supaya menggiring mereka menemukan gaya belajarnya sendiri. Dan ketika kita membuat LKPD yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, itu juga menjadi kendala bagi saya. Karena menemukan formula yang pas itu butuh berkali-kali percobaan. Terkait LKPD interaktif dan pemanfaatan teknologi, saya pikir di kota sudah cukup aman menggunakan teknologi, hanya saja di waktu-waktu tertentu sinyal kurang stabil.
kemudian ketika pelaksanaannya juga terjadi seperti itu. Nah, dari kelima poin ini punya kendala-kendalanya sendiri. Hanya saja kita sebagai guru harus punya kreativitas ketika ada persoalan, berpikir kritis menemukan solusi. Nah, ini yang saya tanamkan kepada peserta didik. Ternyata tidak hanya peserta didik yang harus belajar berpikir kritis, gurunya pun harus menguasai hal tersebut. Jadi ketika implementasi kurikulumnya, untungnya saya sudah mendapatkan di kampus, kemudian bercerita dengan guru pamong maupun guru penggerak. Kalau modul ajar ini belajar bersama teman-teman sejawat, karena saya sendiri saja kadang masih bingung, tapi ketika dikuatkan dengan teman sejawat, diskusi, berbagi, alhamdulillah modul ajarnya bisa terwujud. Kemudian pembelajaran diferensiasi, ketika perencanaan mata kuliah PPAE, itu ternyata saya salah konsepsi. Tetapi setelah itu dapat masukan dari dosen, oh yang berdiferensiasi seperti itu, TARL-nya seperti itu. Jadi lebih baik lagi dan mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan kearifan lokal supaya lebih konseptual, itu juga menjadi kendala. Tapi semakin banyak referensi yang dibaca, ternyata ada loh upaya-upaya konservasi yang bisa menjadi upaya pencegahan bagi perubahan lingkungan seperti itu. Dan tentunya LKPD interaktif belajar ikut pelatihan. Ada pelatihan dari guru-guru ikut LKPD interaktif. Alhamdulillahnya saya ikut pelatihan itu, jadi saya bisa bikin ini. Kalau nggak ikut, mungkin saya tidak dapat poin ini. Begitu. Lalu pertanyaan kedua, gimana ya kalau seandainya desain ini dibawa ke daerah yang tidak mendukung, misalnya di daerah-daerah 3T, terpencil, terjauh, terisolir. Saya pikir ketika kita berada di suatu lingkungan yang baru, maka desain yang dimunculkan itu juga perlu diadaptasi. Karena kebutuhan, walaupun itu sama-sama di kota Jambi, tapi manusianya berbeda, geografisnya berbeda, sarana prasarana fasilitasnya juga berbeda. Saya pikir desain ini bisa berlaku untuk di kota dan lingkaran tertentu. Ketika dibawa di daerah 3T, kita harus mengadopsinya. Nah, guru perlu tuh berpikir kritis, banyak membaca referensi, kemudian kreatif. Implementasi kurikulum mereka ini tentunya bisa dipakai untuk semua daerah karena akan diterapkan. Lalu modul ajar dengan model pembelajaran PBL ini masih tetap bisa digunakan asalkan gurunya punya sinta, pemahaman yang baik, ini bisa dilakukan. Kemudian pembelajaran diferensiasi dengan kearifan lokal, jadi nanti menyesuaikan nih dengan lokasinya di mana. Kalau belajar tentang pembelajaran diferensiasi, ya guru perlu tuh menggali informasi karakter dari peserta didiknya seperti apa. Ini bisa menyesuaikan. Ini 3 poin di atas masih cukup adaptif ketika di daerah-daerah tertentu. Nah, hanya saja di LKPD interaktif ini, karena ini menggunakan pemanfaatan teknologi, maka saya pikir gurunya punya effort lebih tinggi, upaya lebih tinggi. LKPD-nya dibuat dalam bentuk cetak, sehingga nanti anak-anak ketika tidak punya gawai masih tetap bisa menggunakan LKPD dalam bentuk tulisan. Mungkin dari segi pendanaan guru yang memfasilitasi tersebut atau dari sekolah. Pemanfaatan teknologi kalau tidak mendukung, kita gunakan lingkungan sekitar. Kalau misalnya belajar tentang perubahan lingkungan, tidak punya video pembelajaran, ya udah aja anak-anaknya ke lingkungan sekitar. Mungkin ada hutan, mungkin ada persawahan yang kita coba berimajinasi, menggali ide-ide kritis mereka. Ketika hutan sudah tidak ada, gimana nih pengaruhnya? Terus kalau hutannya sudah tidak ada, apa dampaknya kepada kita? Terus bagaimana nih supaya hutan yang ada di sekitaran desa kita itu tetap terjaga? Sehingga kalau hutannya terjaga, insya Allah masyarakatnya hidup dengan bahagia. Dan kompetensi abad 21 itu masih bisa diterapkan karena abad 21 masih panjang, dari 2023 sampai 2099 seperti itu. Jadi masih cukup. Cuman dua poin ini yang perlu kita agak modifikasi. Begitu. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Rita. Kembali lagi kepada membahas apakah ada yang ingin didiskusikan. Saya mau menambahkan satu pertanyaan lagi untuk Mas Rita. Ini kan sudah desain udah bagus nih perencanaannya. Kira-kira jika kegiatan pembelajaran yang udah dilakuin dan itu sesuai sama rancangan yang udah didesain, tapi peserta didiknya belum bisa mengikuti seperti
perancangan yang masih tahu buat kira-kira tuh cara menanganinya seperti apa dan ya apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Ini menjadi tantangan ya. Cuman saya percaya kalau kita yakin niatnya baik, akan selalu ada banyak kemudahan. Tinggal banyak-banyak diskusi, banyak-banyak referensi, banyak-banyak berinteraksi, kreativitas akan muncul tuh. Apalagi kalau adanya terdesak. Karena kita tipikal orang pembelajar ya. Ketika anak-anaknya itu tidak bisa mengikuti alur yang ada, saya pikir bukannya tidak bisa, tapi mereka itu belum mampu. Karena kebiasaannya sebelumnya itu belum mengarahkan mereka ke sistem yang sudah dibentuk saat ini. Tetapi ketika mereka di awal mungkin akan sulit, mereka akan sedikit punya tekanan, tapi kalau gurunya punya penguatan bahwasanya ini akan baik untuk masa depan mereka, diberi penguatan, diberi kaitan kebermaknaan kepada diri mereka, dan diusahakan seoptimal mungkin, saya pikir dengan komunikasi yang baik, mereka juga bisa memahami itu. Apalagi ini berkaitan dengan kompetensi abad 21. Lalu lebih baik kita bersusah-susah dulu di awal nih. Kalau mereka sudah paham, punya kesadaran diri, mereka kedepannya punya pegangan yang cukup kuat loh. Memang membentuk pegangan ini butuh proses. Nah, ini yang saya lakukan baru di tahap awal. Nanti masuk lagi di tahap selanjutnya, sehingga ini bisa berkelanjutan. Kalau sudah berkelanjutan, saya pikir untuk menanamkan nilai-nilai karakter tadi itu punya penilaian positif seperti itu. Cuman yang perlu ditekankan lagi, anak-anak itu ibarat kertas, mereka mau dibentuk menjadi apa? Nah, itulah peran serta kita, guru, peran serta sekolah, peran serta orang tua dilibatkan, serta masyarakat yang ada di sekitarnya, supaya anak-anak ini tadi menemukan potensi dan bisa mengembangkannya dengan baik. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Syita. Mungkin ada lagi dari pembahasan 1, pembahasan 2. Jika tidak ada, mungkin cukup ya. Kalau ya boleh, mungkin ada satu kata, satu quotes dari penyanyi kita, Mbak Syita Rashid, ingin menyampaikan sebuah kata-kata manis ya, yang dia buat. Nah, kita lihat di layar ya. Ya. Saya membacakan. Saya meyakini bahwasannya pendidikan dan literasi itu menjadi jembatan asa menuju kehidupan yang lebih baik. Kita butuh satu anak, kita butuh satu buku, kita butuh satu guru, kita butuh satu pena untuk mengubah dunia. Itu quote dari Malala yang menurut saya ya memang lakukan hal-hal sederhana supaya nanti bermakna dan bisa mengubah lingkungan. Begitu. Selanjutnya di slide yang terakhir saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari seluruh peserta. Oke, baik. Ada satu pantun, boleh? Oh, boleh. Silakan. Ini sebuah pantun buat para pembahas, moderator, dan audiens. Hendak ke Sekoja lewat jembatan, lalu membeli kue tradisional, tumbuh bersama PPG Perabatan menjadi profesional. Oke, sangat menarik dan juga sangat berinspirasi. Baik, terima kasih kepada pembahas 1 dan pembahas 2 yang telah mengikuti jalannya diskusi kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penyaji yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami dan juga desain inovasi yang luar biasa. Harapannya semoga desain inovasi ini dapat diimplementasikan pada kurikulum Merdeka dengan menekankan pada kompetensi abad 21, berorientasi pada berpikir kritis. Nah, harapannya semoga itu bisa diimplementasikan dan juga bisa menjadi inovasi yang baik dalam pendidikan. Nah, lebih kurang saya mohon maaf dengan berakhirnya pantun Mbak Syita tadi yang sangat luar biasa. Maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.